Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa bersama-sama dalam pokok pembahasan tentang anak usia dini. Memang sangat menarik berbicara anak usia dini ini. Dan pula yang perlu orang tua ketahui bahwa pengembangan pendidikan anak usia dini khususnya di Indonesia terbilang terlambat, ya. Kenapa terlambat? Jadi sejak 10 tahun terakhir ini pemerintah baru fokus memperhatikan anak usia dini. Itu pun setelah desakan dari berbagai warga masyarakat, terutama para ahli yang berkaitan dengan pengembangan anak usia dini. Dan memang negara kita terlambat. Contoh kecil saja, Bunda, bahwa di kota Bandung TK negeri itu hanya ada 3, dapat kita bayangkan, ya. Taman kanak-kanak negeri hanya ada 3, sementara yang swasta ratusan. Nah, ini aja satu contoh bahwa selama bertahun-tahun pengembangan anak usia dini di negara kita itu terlambat. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, dengan lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Indonesia, maka anak usia dini mendapat perhatian. Nah, pokok permasalahan yang berkaitan dengan anak usia dini ini memang sangat kompleks. Ada masa di mana anak balita, ya, ini masa yang betul-betul sangat serius, ya. Bunda dapat merasakan sendiri ketika mempunyai anak balita, sikap dan perilakunya cenderung seringkali menjengkelkan, seringkali bertindak tidak sesuai apa yang kita harapkan. Nah, bahkan kalau ngamuk, kalau ngadat, ya, karena menginginkan barang mainan, maka dia lupa segala-galanya, ya. Di jalan bisa langsung dia lari-lari sambil menangis, atau tangan dan fisiknya, ya, tidak diam, ya. Nah, itulah memang karakter anak usia dini itu seperti itu, ya. Dan tidak sedikit pula yang seringkali ada konsultasi dari orang tua yang menanyakan bagaimana sikap kita menghadapi anak usia dini dengan berbagai permasalahannya, terutama yang membuat stres orang tua karena perilakunya cenderung bertindak benar-benar sangat menjengkelkan, ya. Contoh kecil saja tadi, kalau sudah ngamuk, apapun dilempar, ya, apapun dibanting, ya, dengan menangis, dengan meronta-ronta, ya, bahkan dengan teriak-teriak. Inilah yang harus kita hadapi tentang anak usia dini. Oleh karena itu, ada masa yang sangat perlu perhatian serius, yaitu masa balita, bayi 5 tahun. Ya. Kenapa? Masa balita ini, ya, masa yang sangat penting dalam proses kehidupan seorang anak, karena akan mempengaruhi dan menentukan masa selanjutnya. Dan yang penting sekali adalah sel-sel otaknya tumbuh, ya, dan terjadi pertumbuhan jaringan serabut-serabut saraf dan otak yang kompleks, ya. Hal inilah yang mempengaruhi kinerja otak anak, ya, mulai dari kemampuan belajar, mulai dari kemampuan berjalan, kemampuan berbicara, dan kemampuan bersosialisasi. Ini yang terjadi pada anak balita. Nah, oleh karena itu, ya, dalam teori masa balita itu terdapat masa yang disebut dengan toddler, ya. Masa toddler ini antara masa 12 bulan sampai 36 bulan, ya. Ada karakter yang harus dipahami oleh Bunda ketika anak memasuki balita, dan itulah yang dinyatakan dalam teori
bahwa ada masa yang disebut dengan toddler. Ya. Masa toddler ini ya, ada beberapa karakter yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, masa toddler anak ya, yaitu mobilitas tinggi. Coba lihat oleh Bunda, ya. Balita karena dia berkembang otaknya, berkembang fisiknya, dia tidak mau diam. Inginnya bergerak terus, ya. Bahkan kalau bermain, ketika ada mainan yang hilang dan dicari sulit, ya, maka dia akan ngamuk. Ya. Demikian pula tatkala dia berlari-lari, ya, inilah yang pertama ciri anak balita mobilitas sangat tinggi. Ya. Nah, yang kedua adalah masa eksplorasi. Apa yang maksud dengan masa eksplorasi? Rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi seiring dengan perkembangan sel-sel otaknya, sel saraf otaknya, ya, maka anak itu pun mempunyai rasa ingin tahu yang sangat dalam. Ibu, Bunda sangat dirasakan sekali ketika anak banyak bertanya tentang apa yang dia lihat. Apalagi setiap hari dia menonton TV. Ya. Ada apa saja dia bertanya. Ya. Wajar. Karena apa? Sedang masa pertumbuhan perkembangan kecerdas otaknya. Ya. Sel-sel sarafnya saling menyambung. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh Bunda. Jangan diabaikan ketika anak mulai tumbuh eksplorasinya sangat tinggi. Dia selalu ingin bertanya, dia ingin tahu apa, kenapa, dan bagaimana. Nah, anak yang cenderung eksplorasinya tinggi, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah masa emosionalitas. Lihat saja bagaimana sikap dan perilakunya. Terkadang dia menolak ketika disuruh untuk mandi. Terkadang pula dia membantah. Ya. Dan yang betul-betul membuat jengkel, dia tidak kooperatif, bahkan menentang kepada orang tuanya. Ya. Oleh karena itu, ini ya, yang harus mendapat perhatian ketika tumbuh anak balita masa emosionalitas. Ya. Ini harus dihadapi dengan tenang. Tidak usah ikut terbawa-bawa marah. Tidak usah ikut-ikut terbawa kita ini mencubit, kemudian menjewer telinganya. Ini kesalahan orang tua yang fatal, Bunda. Terlebih kepada bapaknya. Ya. Jangan sekali-kali membentak. Jangan sekali-kali langsung berteriak-teriak marah. Ya. Apalagi dengan kata-kata yang tidak tepat. Dasar kamu anak bodoh. Dasar kamu anak tidak penurut. Nah, itu kalimat yang salah, fatal. Jangan terulang. Karena apa? Seringkali saya ungkap beberapa kali. Ketika orang tua membentak, ya, dengan satu bentakan, maka 1 miliar ya, sel otaknya itu musnah. Jadi kecerdasannya itu tidak akan berkembang. Ya. Kalau tidak berkembang, sayang sekali. Anak ini akan menjadi seorang anak yang tidak memiliki kepercayaan diri. Ya. Oleh karena itulah, ya, yang harus diperhatikan ketika sedang masa emosionalitas, orang tua harus bersikap sabar, tenang, tidak terpengaruh dengan emosi marah. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah masa pencarian diri. Ya. Anak usia dini itu jangan salah, dia itu ketika berkembang sel-sel otaknya seringkali ya, dia ikut memikirkan hal-hal yang sebenarnya seringkali hanya oleh orang tua dipikirkan. Ya, itu. Termasuk masalah yang sangat sederhana sekali ketika dia menanyakan adik itu lahir dari mana, keluarnya kemana. Itu kan pertanyaan yang membuat kita bingung kadang-kadang menjelaskannya. Ya. Atau anak ada yang bertanya,
Bu, siapa sih Tuhan itu? Bagaimana bentuk Tuhan itu? Ya, untuk apa kita hadir ke dunia ini? Ya, dan kenapa kita harus beribadah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan anak yang dikategorikan anak balita adalah masa pencarian diri. Ya. Oleh karena itu, menghadapi anak balita, kita tetap harus bersikap tenang, harus bersikap sesuai dengan sikap kita bagaimana anak bisa diarahkan kepada hal yang tepat. Jadi ketika menerangkan, memang asup pikiran mereka, gitu ya. Ketika bertanya, "Mas, siapa Tuhan itu?" Nah, itu jelaskan, ya. Tuhan adalah zat yang harus kita sembah, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak dia itu nampak terwujud, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu salah satu penjelasannya. Dan yang terakhir, ciri anak balita memasuki masa toddler adalah dia penuh dengan bahaya. Kenapa? Karena tumbuh berkembangnya fisik dan otak anak itu cenderung ingin berperilaku atau bertindak sesuai dengan keinginannya. Ya. Jadi gerakannya begitu banyak. Ini kan membahayakan. Kalau terus berlari-lari sementara di depannya ada sungai atau di depannya ada batu yang besar, kita ketakutan kan. Ini ya, secara fisik anak yang cepat tumbuh masa balita, dia senang berlari-lari, bahkan sampai berkeringat. Apalagi kalau diajak main sepak bola, terlihat anak itu bersemangat. Karena memang itulah masa sedang tumbuh pada dirinya adalah masa penuh bahaya. Bahaya fisik, dan yang satu lagi adalah bahaya mentalitas. Ini para bunda yang harus diperhatikan. Kenapa bahaya mentalitas? Karena lingkungan yang ada di sekitarnya, baik ayah, ibu, atau adiknya, atau tetangganya, ketika mengucapkan kata-kata negatif kepada anak tersebut, anak ini akan cenderung ya, bersikap tidak bisa menerima. Bahkan dia kalau dimarah ya, atau diejek, ini yang akan berakibat fatal kelak ketika dia memasuki masa-masa selanjutnya. Ya, inilah bunda harus diperhatikan oleh kita. Bagaimanapun juga anak adalah amanah, dan niatkan dalam hati kita ibadah bernilai tinggi di hadapan Allah tatkala kita mengurus anak. Maka akan terus-menerus bunda bergelimpangan pahala karena setiap hari berhadapi dengan anak-anak yang berbagai macam karakter. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.